Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama kembali, ya, tentunya di rumah masing-masing. Semoga anak-anakku sekalian selalu diberi kesehatan dan semangat dalam belajarnya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan yang kemarin, sejarah diturunkannya Al-Quran. Ya, kemarin sudah dijelaskan, ya, ada cerita di sana. Nanti saya minta tugasnya, anak-anak mohon yang tugas kemarin dikerjakan, ya. Nah, di sini kita akan membahas sejarah diturunkannya Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu, ya, diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, ya, tidak diturunkan sekaligus. Nah, nanti ada pertanyaan di akhir, ya, kenapa secara berangsur-angsur. Nah, di sini bisa dibaca, modulnya sudah saya berikan, silahkan dibaca. Saya hanya akan menambahi, ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun, ya. Nah, wahyu ini pertama kali diturunkan kapan? Ya, yaitu ketika Nabi umurnya genap 40 tahun, ya. Jadi ketika umurnya Nabi genap 40 tahun, Nabi mendapatkan wahyu turun pertama, yaitu tepat pada 17 Ramadan, ya, atau disebut nuzulul Quran, nuzulul nazala yang zilu, ya, turunnya Al-Quran, yaitu pada 17 Ramadan di Gua Hira, ya, Gua Hiro, ya. Nah, di situ turunlah ayat apa? Wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, itu, ya. Nah, wahyu itu terakhir didapatkan oleh Rasul itu ketika sedang melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan, ya. Nah, di sini wahyu atau turunnya Al-Quran itu pastinya nanti anak-anak akan berpikir, ya, kan ada Al-Quran, ada hadis. Nah, zaman dulu itu seperti apa? Nah, jadi pada waktu itu sama-sama Al-Quran dan hadis itu turunnya wahyunya dari Allah, ya. Hanya bedanya nanti jika wahyu Al-Quran turun, ya, maka para sahabat diperintahkan untuk mencatatnya. Berbeda dengan hadis, ya, jika hadis para sahabat tidak diperkenankan untuk mencatat atau menulisnya. Nah, di sini setelah wahyu diterima, ya, para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Nah, ada yang di atas kayu, pelepah kurma, ada di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya, ya. Pada masa waktu itu, ya, di antara para sahabat yang ditunjuk sebagai pencatat itu siapa saja? Ya, ada Abu Bakar, ya, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Nah, itu tadi sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sekarang periodisasi turunnya Al-Quran. Apa itu periodisasi turunnya Al-Quran? Nah, periodisasi itu rentang kurun waktu atau pembabakan zaman, ya, pembabakan era atau pembagian zaman turunnya Al-Quran. Menurut ulama ulumul Quran itu dibagi menjadi dua, nah, yaitu yang pertama periode sebelum hijrah dan yang kedua periode sudah hijrah. Nah, ini sering kita kenal dengan apa sebutan surat yang turun di Makkah dan surat yang turun di Madinah, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah.
Jadi waktu sebelum hijrah itu Nabi Muhammad di Makkah, itu dinamakan surat Makkiyah. Dan setelah hijrah itu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya, itu dinamakan surat Madaniyah karena berdomisili di Madinah. Nah, di sini ada surat Madaniyah sama Makkiyah, ya. Nah, di sini berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Ya. Di sini ketika di Mekah itu terdapat reaksi-reaksi yang kompleks ya ketika turunnya ayat Al-Quran. Nah, ini ada 3 kelompok ya, segolongan kecil ini yang mengimani dengan adanya nubuah Rasul ya. Dari mereka menerima dengan baik ajaran Al-Quran ya, seperti Sayyidatina Khadijah ya, dan para sahabat Nabi ya. Terus ada golongan sebagian besar masyarakat menolak ajaran Al-Quran. Nah, ini seperti kaum Quraisy yang petinggi-petingginya ya dan sebagainya, karena takut kehilangan jabatannya. Jika mereka mengimani dengan adanya Al-Quran tersebut, tentunya pasti nanti posisi jabatannya akan hilang dan istilahnya duniawinya akan diambil alih. Nah, di sini ada golongan ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah sekitarnya. Ini tentunya tidak lain tidak bukan karena Rasulullah itu sendiri dalam berdagang ya itu sangat lihai, sangat bagus ya, jujur dan lain sebagainya, sehingga sebelum Rasulullah hijrah ini di Yasrib, itu sebutan kota Madinah zaman dahulu. Di Yasrib itu Nabi Muhammad SAW itu sudah terkenal ya akan dakwahnya di sana. Jadi di sana itu Nabi bahkan sudah menjalin istilahnya hubungan yang baik dengan masyarakat kota Yasrib ya. Di sini ada periode Madaniyah atau periode Madinah. Jadi tadi yang pertama Makkah ya, Makkiyah, di sini sekarang Madaniyah, yaitu Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nah, ini berjumlah 28 surat, turunnya selama 9 tahun 9 bulan. Itu tadi periode Makkiyah dan Madaniyah. Nah, perbedaannya pasti sangat berbeda sekali. Misalkan nanti dilihat dari segi ayatnya ya. Jadi kalau misalkan digolongkan yang surat Makkiyah ini atau periode Makkiyah ya, ayat-ayat yang turun di Makkah ini banyak sekali surat-surat yang berakhirannya itu seperti puisi ya. Jadi puitis. Surat Makkiyah ini lebih puitis dan banyak menggunakan huruf qasam. Nah, di sana banyak ada juga surat Makkiyah ini ayat dan surat-suratnya cenderung pendek-pendek ya. Terus banyak sekali kecaman kepada kaum musyrikin ya. Beda dengan ayat yang turun di Madinah ya. Nah, pada periode Madinah ini ayat-ayat yang turun itu cenderung ke ayat-ayat yang muamalah ya. Jadi perkara dagang ya, terus hukum-hukum dan lain sebagainya itu kebanyakan turun di Madinah ini. Lanjut sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran ini kalau di sini dibagi ke dalam 2 tahap ya. Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah dan Al-Quran pada masa sudah wafat Rasulullah. Kalau di sini tertera agak beda, silakan dibaca sendiri. Tapi yang akan saya sampaikan yaitu tentunya Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah tadi sudah dicatat oleh para pencatat wahyu ya. Tadi tentunya sudah ada pencatatnya sendiri. Cuma dalam pembukuan atau kodifikasi ini ya itu belum benar-benar dikumpulkan, sehingga terasa ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, ini Al-Quran pada masa sudah Rasulullah wafat ini apa? Terjadi perang Yamamah pada waktu itu. Jadi perang Yamamah itu merenggut korban 70 orang Qurra ya. Jadi ada penghafal Quran ya berjumlah 70 gugur di medan perang.
Nah, pada waktu itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, dari sinilah Khalifah Abu Bakar merasa rugi dan khawatir akan musnahnya wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka dari itu Khalifah memerintahkan kepada sekelompok penghafal Quran atau qurra, ya, sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran. Nah, jadi semenjak masa Abu Bakar itu sudah ada perintah untuk mengumpulkan atau menghimpun Al-Quran yang ada di pelepah kurma, di tulang onta, dan lain sebagainya, di daun dan lain sebagainya itu ya. Tapi pada masa Khalifah Abu Bakar ini belum benar-benar terhimpun, sehingga dilanjutkan khalifah selanjutnya, ya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan pun terjadi perbedaan, istilahnya perbedaan bunyi, karena Islam sudah meluas kemana-mana, sehingga akhirnya Khalifah Utsman pun menjadikan satu mushaf. Nah, pada waktu itu Al-Quran itu masih gundul, belum ada harokat bahkan titiknya. Jadi orang itu bisa membaca berbeda-beda, apalagi yang bukan orang Arab, ya, pasti dia akan kesusahan, sehingga kita kenallah sekarang itu sebagai mushaf Utsmani. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti kita akan membahas apa itu pengertian dan hakikat Al-Quran, ya. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.